Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Imam Abu Ja'far rahimahullah taala beliau mengatakan faslun al-wakalah. Nah, wakalah, mewakili. Memberi unang, memberi tugas buat orang lain. Mewakilkan orang untuk melakukan sebuah amalan itu yang kamu boleh lakukan sendiri. Katanya faslun fi ahkamil wakalah. Katanya bi fathil wawi wa kasriha, wakalah wa wikalah. Lughatan at-tafwid, menyerahkan. Menyerahkan sesuatu. Wa fi syar'i tafwidu syakhsin. Penyerahan orang, syai'an. Menyerahkan sesuatu. Lahu fi'luhu, yang orang itu dia sendiri itu boleh melakukannya. Berarti kamu sendiri itu bisa melakukan itu. Berarti syariat membolehkan kamu melakukan amalan itu. Nah, kamu boleh jual, berarti kamu bisa mewakilkan orang lain. Nah, kamu boleh jadi wali nikah. Kenapa? Karena kamu ayahnya perempuan itu. Boleh jadi wali? Boleh. Berarti boleh kamu mewakilkan orang lain. Tapi kalau kamu tidak bisa, atau syariat mencegah kamu itu tidak boleh melakukan itu, maka kamu tidak boleh mewakilkan orang lain. Seperti kalau wali perempuan itu apa? Katanya tidak boleh, ayahnya tidak bisa jadi wali. Kenapa? Karena ayahnya itu kafir, contohnya. Maka ayahnya tidak bisa mewakilkan orang lain. Kenapa? Karena kamu tidak punya hak jadi wali. Nah, berarti setiap orang, kalau syariat membolehkan dia itu melakukan amalan itu, berarti diperbolehkan diwakilkan ke orang lain. Nah, kalau tidak bisa dia melakukan, berarti syariat tidak memperbolehkan kamu melangsungkan amalan itu atau akad itu, kamu tidak bisa mewakilkan orang lain. Kecuali ada pengecualian itu kan. Siapa? Orang buta. Dia tidak bisa melakukan akad jual beli. Kenapa? Karena kamu tidak lihat. Tapi boleh mewakilkan. Kenapa? Darurat. Kalau kita bilang, kamu tidak boleh melakukan akad atau melangsungkan akad jual beli. Terus, tidak boleh mewakilkan orang ini. Terus, saya membutuhkan gimana? Nah, maka di situ ada orang yang tidak diperbolehkan melangsungkan akad. Tapi diperbolehkan untuk mewakilkan orang lain. Tafwidu syakhsin syai'an lahu fi'luhu. Lahu. Dia punya hak untuk melangsungkan amalan itu atau melakukan amalan atau akad itu. Mimma yaqbalun niyabata ila ghairihi. Dalam hal yang bisa dipindahkan tugasnya ke orang lain. Tapi kalau hal itu yang kamu mau mewakilkan orang tidak bisa dipindahkan, seperti amalan-amalan ibadah. Malas itu. Saya mewakilkan Ustaz, salat. Saya mewakilkan salat. Salat itu ganti saya. Bisa. Nah. Kenapa? Karena amalan ini namanya apa? Kewajiban pribadi. Berarti kamu wajib melakukan amalan itu. Tapi tidak bisa kewajiban ini dipindahkan ke orang lain. Nah, salat, puasa, itu tidak bisa. Oh, saya mewakili orang itu kan dia puasa mengganti saya, nggak bisa. Nah, yang boleh itu hanya membagi zakat. Mengeluarkan zakat tidak boleh. Kamu yang harus mengeluarkan dari harta kamu. Iya. Tapi saya suruh Ustaz Hirman, kamu punya uang ya, keluarkan dari harta kamu itu kan zakat. Itu bukan zakat dia, zakat saya. Berarti harus saya mengeluarkan. Tapi hanya mengeluarkan zakat dari harta saya sendiri, boleh saya mewakili orang lain. Seperti apa? Seperti karyawan. Wow, saya ada karyawan, saya punya usaha, usahanya besar. Nah, karyawan situ yang kerja di situ, yang hitung-hitung semuanya.
Saya mewakili dia, saya mewakilkan kamu itu kan untuk hitung terus mengeluarkan zakat. Boleh. Dia mengeluarkan zakat. Zakatnya berapa? Kata itu 100 juta. Ini dia keluarkan. Saya mewakili dia. Kemudian membagi zakat itu kewajiban siapa? Kewajiban pribadi. Saya yang wajib membagi zakat. Boleh saya mewakilkan orang lain. Nah, saya mewakili orang, saya serahkan ini harta zakat saya mewakili si fulan itu untuk membagikan. Boleh. Hukumnya sah. Mimma yaqbalu niyabata ila ghairihi liyaf'alahu hala hayatihi. Untuk amalan itu yang diberi tugas itu supaya dilakukan ketika orang yang mewakili ini masih hidup. Orang yang mewakilkan ini masih hidup. Tapi kalau enggak, saya mewakilkan kamu untuk dilakukan setelah saya meninggal. Itu bukan namanya wakalah. Namanya wisayah. Wisayah. Ada yang mengatakan al-isa atau wisayah, bukan wasiyah. Wasiyah itu saya mewasiatkan sesuatu diberi milik ke orang lain. Kalau al-isa saya mewakili orang. Kenapa? Saya punya hutang. Saya takut kalau meninggal nanti ahli waris itu tidak bayar, tidak melunasi hutangnya. Maka saya panggil teman. Saya mewakili kamu atau memberikan kamu wasiat. Kamu yang melunasi hutangnya. Berarti diambil dari harta dia, mengeluarkan atau melunasi hutang. Namanya isa. Bukan namanya wakalah, namanya isa. Itu yang namanya wakalah. Katanya faslun, wa kullu ma jaza lil insani at-tasarrufu fihi bi nafsihi. Semua hal atau perkara yang seorang manusia itu kan boleh dia itu melangsungkan amalan itu dengan dirinya sendiri, jazalahu an yuwakkila fihi. Kalau dia itu kan sudah boleh dia itu melangsungkan amalan itu atau akad itu dengan dirinya sendiri, maka boleh dia mewakilkan orang lain atau menerima wakalah dari orang lain. Berarti dua-duanya. Kamu bisa mewakili, kenapa? Karena kamu boleh melangsungkan amalan itu. Atau karena kamu bisa melangsungkan amalan itu, kamu juga bisa nerima wakalah dari orang lain. Tapi kalau kamu sendiri tidak bisa melakukan, maka tidak boleh kamu menerima wakalah. Seperti yang tadi, orang buta. Dia tidak bisa melangsungkan melakukan akad jual beli. Tapi dia boleh boleh mewakilkan orang lain. Tapi kalau sebaliknya, orang lain itu mewakili orang buta itu tidak bisa. Kenapa? Karena orang buta sendiri itu kan tidak bisa melangsungkan akad jual beli. Maka dia sendiri tidak bisa menerima wakalah. Orang dalam haji, orangnya masih ihram haji, dia mau melakukan akad nikah, tidak boleh. Juga, saya nggak nikah, cuman ada orang mewakili saya jadi, nggak boleh juga. Ya. Kenapa? Karena kamu dalam ihram. Akad nikah itu tidak sah, tidak boleh. Saya nggak nikah, yang nikah itu orang lain. Tapi orang itu mewakili saya supaya jadi wakil dari suaminya. Tidak boleh. Jazalahu an yuwakkila fihi aw yatawakkal. Ya, mewakili orang lain atau menerima wakalah dari orang lain. Kemudian katanya wal wakalatu aqdun jaizun. Akad wakalah itu akad yang boleh, artinya tidak lazim, tidak harus harus dilanjutkan sampai selesai. Boleh kamu lepas walaupun sebelum dilakukan hal yang diwakilkan itu. Saya mewakili Ustadz Windra itu untuk jual mobil. Sebelum dia jual, saya sudah cabut wakalahnya. Udah, saya mundur itu, saya cabut. Boleh. Atau dia merasa, mobil ini kan sulit dijual. Maka dia bilang, maaf, saya lepas dari wakalah, saya menjatuhkan diri. Boleh. Berarti tidak wajib harus dia itu lanjut sampai selesai. Karena akad
antara dua orang itu kan ada namanya aqdul lazim dari dua pihak. Jadi seperti jual beli. Ketika saya jual kitabnya, kamu beli, kamu sudah bayar uang, saya serahkan kitab, sudah selesai. Oh, saya mau membatalkan akad sudah nggak bisa. Dia semua batalkan nggak bisa. Kenapa? Namanya aqdul lazim. Nah, ada akad yang namanya jaiz dari dua-duanya. Setiap orang itu kan bisa membatalkan kapan saja boleh. Seperti wakalah. Nah, saya mewakili dia untuk jual mobil. Sebelum dijual, saya membatalkan wakalahnya. Udah. Berarti kalau dia tahu bahwasanya saya itu kan membatalkan wakalahnya, sudah, kamu nggak boleh jual mobil. Kenapa? Karena akad wakalah itu sudah ditarik, sudah dibatalkan. Tapi dia tidak tahu sampai jual mobilnya, ternyata saya sudah membatalkan akad wakalah sebelum dijual. Berarti akad jual beli yang kamu lakukan itu kan batal, tidak sah. Nah. Wal wakalatu aqdun jaizun wa li kulli wahid minhuma fasquha mata syaa. Itu artinya jaiz itu apa? Keduanya itu boleh membatalkan akad wakalah kapan saja, boleh. Wa li kulli wahid minhuma fasquha mata syaa. Itu artinya jaiz. Jaiz berarti kedua pihak itu bisa membatalkan akad wakalah kapan dia mau. Kalau salah. Kemudian katanya watan fasikhu bimauti ahadihima. Batal akad wakalah itu kalau salah satunya itu meninggal. Orang yang mewakili meninggal, maka barang yang kamu dapat wakalah untuk dijual tidak boleh melangsungkan wakalah itu. Kenapa? Akad orang yang mewakili kamu sudah meninggal. Berarti barang ini sudah pindah miliknya ke orang lain, ahli waris. Berarti kamu tidak boleh melanjutkan wakalahnya. Nunggu sampai ahli waris itu ketemu semuanya itu. Kalau setuju masih lanjut, berarti bikin akad baru. Itu apa? Bahasanya kita tetap mewakili kamu untuk apa? Untuk melanjutkan jual belinya. Sudah. Berarti akad wakalah itu kan akad yang baru. Sama pemilik yang baru. Atau dia yang meninggal. Orang yang diberi wakalah itu orang yang meninggal, maka ahli waris harus dikembalikan. Barang ini kita kembalikan. Kenapa? Karena ayah kita itu meninggal. Maka barang ini bukan milik kita. Harus dikembalikan ke pemiliknya yang asli itu. Katanya watan fasikhu bimauti ahadihima. Kalau salah satu pihaknya itu kan meninggal, maka akad wakalahnya itu batal. Mau melanjutkan harus bikin akad baru sama pemilik yang baru atau ahli waris yang baru. Kemudian katanya wal wakilu aminun fima yaqbiduhu wa fima yasrifuhu. Nah, wakil yang diberi wakalah itu namanya kamu punya amanah. Berarti barang yang di tangan kamu ini itu bukan terserah kamu lakukan gimana. Nah, itu namanya amanah. Berarti tidak boleh kamu lakukan kecuali yang baik untuk orang yang mewakili kamu. Iya. Wal wakilu aminun. Artinya barang yang di tangan kamu itu kan namanya amanah. Seperti pinjaman. Nah, seperti titipan. Hanya diberikan kamu hak untuk dijual belikan. Berarti apa? Kamu tidak boleh menggunakan barangnya. Nah, tidak boleh memanfaatkan barangnya. Kenapa? Ya namanya amanah itu. Kayak titipan. Hanya kamu diberikan hak untuk apa? Jual beli. Atau disewakan sama orang lain. Nah, berarti yang kamu dapat, contohnya, saya mewakili Ustadz Windra untuk mensewakan mobil saya ini. Saya punya mobil. Saya tidak tahu cara mensewakan mobil. Maka saya serahkan ke Ustadz Windra. Ini saya mewakili kamu untuk mensewakan mobilnya.
Berarti hasil sewaan itu semuanya milik siapa? Milik saya. Oh, saya itu, kamu tidak punya sesuatu. Tapi saya yang capek. Harus kamu syaratkan. Kalau kamu mau jadi saya wakil kamu, saya minta gaji. Boleh. Berarti wakalah itu bisa minta gajinya. Kenapa? Namanya akad. Wal wakilu aminun fima yaqbiduhu. Apa yang kamu terima dari hasil itu. Wa fima yasrifuhu. Kemudian yang kamu ngeluarkan. Karena saya mewakili dia untuk mensewakan mobil, berarti setiap hari ada masukan, ada pengeluaran. Maka yang kamu keluarkan itu kan namanya amanah juga. Tidak boleh bohong di situ. Oh, itu hari pertama itu bensinnya itu 200, ternyata bukan 200, cuma 100.000. Namanya bohong. Berarti kamu ngambil 100.000 itu hukumnya apa? Haram. Ya. Oh, hari pertama saya sewakan dengan berapa? Satu hari itu kan dengan 300. Ternyata setiap hari itu kan disewakan dengan 400. Berarti situ kamu bohong. Bukan artinya halal. Oh, saya capek. Walaupun kamu capek. Ketika kamu nerima wakalah itu kan tidak ada upahnya. Ya udah. Oh, saya nggak mau. Lepas dari wakalahnya. Lepas dari wakalah. Wal wakilu aminun fima yaqbiduhu wa fima yasrifuhu. Wakil itu yang diberikan wakalah, orangnya itu kan tangannya itu kan amanah. Nah, barang yang kamu megang ini namanya amanah. Apa yang kamu terima dari hasil itu jadi amanah juga. Tidak termasuk milik kamu. Barang yang kamu keluarkan atau semua yang kamu mengeluarkan untuk barang ini jadi amanah, tidak boleh lebih kalau tidak lebih dari itu. Nah, itu semuanya namanya amanah. Nah, kemudian katanya wala yadmanu illa bitafrid. Kamu tidak jamin kalau barang itu kan rusak kecuali kalau kamu apa? Yang melanggar itu. Hah? Iya, yang melanggar itu wakil. Apa itu? Mobilnya rusak. Kenapa rusak? Karena tidak dijaga dengan baik. Nah, mobil ini saya serahkan ke kamu untuk disewakan. Berarti namanya disewakan. Disewakan sama orang siapa? Sama orang yang bisa nyetir. Tapi kalau enggak, itu disewakan. Ada anak muda itu datang, orang yang nggak bisa nyetir mobil. Karena dia itu bayar berhari itu 1 juta. Diserahkan. Terus jadi apa? Rusak. Kamu yang jamin. Kenapa? Karena kamu serahkan sama orang yang bukan ahli. Nanti harus kamu tanya. Ada SIM-nya enggak? Kamu bisa itu? Gitu. Nah. Wala yadmanu illa bitafrid. Nah, kalau dia yang tidak memperhatikan. Tapi kalau enggak, dia itu menjaga dengan baik. Orang ini yang bawa mobil itu kan orang yang bisa itu punya SIM juga. Tapi banyak bocor. Itu dibenerin dari mana? Dari sewaan itu. Kenapa? Karena itu namanya sesuatu yang wajar kalau pasti kalau dipakai apa namanya itu kan banyak itu kan bisa bocor, itu biasa. Wala yajuzu an yabi'a wa yashtari illa bi 3 syara'it. Kalau akad wakalahnya untuk jual beli, saya mewakili dia itu untuk jual beli. Boleh dia jual beli, tapi dengan 3 syarat. Wala yajuzu an yabi'a wa yashtari illa bi 3 syarat. Tidak boleh jual atau beli kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama, an yabi'a bi thamanil mithli. Kalau mau jual, harus jual dengan harga pasar. No, harga normalnya, normal barang itu. Barang ini harganya berapa? Harganya itu 10.000. Berarti tidak boleh kurang dari itu. Berarti tidak boleh dijual dengan rugi yang besar. Rugi sedikit itu, tapi masih bisa diterima. Kenapa? Dibeli harganya 9.000. Dijual harganya berapa?
9.500. Walaupun di pasar itu harganya itu kan 10.000, masih namanya rugi sedikit, itu nggak apa-apa. Nah, kenapa? Karena namanya jual beli seperti itu. Tapi kalau enggak, ini dibeli itu harganya 9.000 terus dijual itu 8.000, nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Rugi orangnya. Berarti kamu yang jamin. Itu kalau harga itu barang itu kan turun. Tapi kalau enggak, ini berarti kalau harga pasarnya turun, berarti harga misalnya itu kan turun. Kalau saya tetap mau jual dengan apa? Boleh dijual. Kenapa? Saya mau jual itu harga, saya beli harganya 9.000. Terus kalau saya tetap mau jual 9 atau 10.000, nggak ada yang beli. Nah, boleh. Itu kamu tetap seperti itu. Tapi biasa itu kalau barangnya tetap dengan harga itu, rugi apa? Kenapa? Barangnya rusak. Jadi boleh dijual, itu rugi, nggak masalah. An yabi'a bi thamanil mithli. Jual dengan harga pasar. Wa an yakuna naqdan bi naqdil balad. An yakuna naqdan. Harus tunai. Bayar, kuntan langsung. Tidak boleh itu beli apa? Utang. Kenapa? Karena utang itu kan merugikan. Coba orang itu kan nggak bisa bayar, ya rugi orang. Tapi kecuali kalau diizinkan, boleh, nggak apa-apa. Yang mau hutang itu kan itu, atau diberikan batas itu. Boleh orang itu kan beli utang sampai berapa? Sampai 100.000 aja. Tuh, lebih dari itu kan udah nggak boleh. Berarti kalau diberikan batas itu harus dengan batasnya. Tapi kalau tidak diperbolehkan, nggak boleh. Berarti tidak boleh jual dengan utang sama sekali. Tidak boleh. Nanti nggak ada kalau di sini tuh kalau kita jual itu harus bayar cash, itu semuanya nggak ada. Ya udah, nggak masalah. Kenapa? Karena orang yang punya tempat ini tidak membolehkan. Nanti orangnya rugi, walaupun rugi, nggak masalah. Kenapa? Usahanya nggak jalan. Oh, no, kenapa? Karena orangnya tidak membolehkan. Kamu hanya namanya wakil saja. Menjalankan tugas kamu. Tugas kamu itu kan jual. Diizinkan untuk dijual itu kan dengan hutang? Enggak. Oh, udah. Wa an yakuna naqdan. Artinya itu kan hutang. Kemudian binaqdil balad. Kalau mau jual, dijual dengan mata uang negara sendiri. Oh, ada orang datang mau beli, pakai apa? Pakai dolar. Boleh atau tidak? Nah, kalau terbiasa, ini ada di daerah sini atau di negara ini ada dua mata uang yang dipakai. Artinya dipakai dua-duanya. Ada yang bayar dolar, ada yang bayar rupiah. Boleh. Kenapa? Karena dua mata uang itu kan. Kalau ini enggak. Hanya dipakai apa? Untuk tukar uang. Berarti tidak ada yang biasa itu kan jual di pasar pakai dolar. Berarti nggak boleh. Kenapa? Takut nanti kan harganya turun. Kalau pakai dolar, terus harganya turun. Ketika dijual, harganya berapa? 10 dolar. Kenapa? Katanya itu harganya berapa? Harganya itu 160.000. Oh, sama dengan berapa itu? 10 dolar. Bayar. Ketika nerima dolar, 2 hari, dolarnya itu kan turun. Jadi barang itu kan harganya berapa? Hanya berapa itu? 100.000 atau 150. Berarti ada rugi. Tidak boleh. An yakuna binaqdil balad. Harus dengan mata uang daerahnya. Kemudian katanya wala yajuzu an yabi'a min nafsihi. Wakil tidak boleh beli untuk dirinya sendiri. Saya mewakili kamu itu kan jual di tempat ini. Nah, kamu sendiri nggak boleh beli. Kenapa nggak boleh beli? Karena wakil harus dia jual dengan maslahat.
Berarti mana yang lebih afdal untuk siapa? Untuk orang yang memiliki usaha ini. Kemudian kalau kamu mau beli, berarti kamu mengutamakan apa? Maslahat orang yang punya atau maslahat orang yang beli? Kenapa? Karena kamu mau beli untuk diri kamu sendiri. Berarti pasti dibeli dengan harga murah. Oh, di situ namanya tipuan. Itu kapan? Ketika barang itu tidak diberikan harga yang pas. Tuh, tetap itu. Berarti seperti kalau apa? Masuk di mall, masuk itu kan sudah ada ditentukan harganya berapa. Kenapa? Di situ nggak ada masalah. Oh, harganya ini, baju ini harganya berapa? 100.000. Baik kamu yang beli atau mau dijual sama orang lain, harganya seperti itu. Boleh. Kenapa? Karena di situ tidak ada tipuan, nggak ada masalah. Jadi boleh. Kenapa? Karena harganya sudah ditetapkan berapa. Tapi kalau enggak, ini dijual, bisa naik, bisa turun, bisa mahal, bisa ini. Nah, kamu sendiri nggak boleh beli. Kenapa? Karena pasti kamu mengutamakan diri. Mau beli yang murah. Kalau kamu beli yang murah, yang kena siapa? Orang yang milik barang itu. Dia rugi. Wala yajuzu an yabi'a min nafsihi. Tidak boleh kamu beli untuk diri kamu sendiri. Tidak boleh. Sama juga, tidak boleh kamu jual untuk anak kamu. Salah satu keluarga, anak kamu atau babak kamu. Kenapa? Karena di situ ada apa namanya? Kita takut nanti karena kamu mau jual sama anak kamu atau babak kamu itu kan jadi apa? Mengutamakan keluarga supaya tidak rugi mereka. Ya kamu tidak merugikan mereka, tapi merugikan orang yang mewakili kamu. Karena itu kan tidak boleh. Itu ketika harganya tidak ditetapkan. Tapi kalau sudah ditetapkan, itu harganya siapapun yang mau beli itu harganya sekian. 100.000. Boleh kamu jual untuk anak kamu, jual untuk babak kamu, jual untuk diri kamu. Kenapa? Karena di situ nggak ada masalah. Ya. Hanya yang tidak boleh kalau belum ditentukan harga. Wala yajuzu an yabi'a min nafsihi wala yuqirra ala muwakkilihi illa biiznih. Iqrar. Tidak boleh. Saya mewakili kamu untuk apa? Untuk jual beli. Untuk apa? Jual beli. Berarti karyawan itu namanya apa? Wakil. Saya sewa orang untuk kerja di toko ini. Berarti apa? Jual. Ya. Berarti saya mewakili dia untuk jual beli di situ. Hanya jual, beli sesuatu nggak dibeli. Cuman hanya jual aja, jual terus. Berarti harus orang yang namanya itu wakil itu kerjanya sesuai wakalahnya. Wakil itu apa? Jual saja. Kamu hanya tugasnya itu jual. Oh, beli sesuatu tidak boleh. Berarti tugasnya itu, wakalahnya itu kan hanya untuk jual. Saya mewakili orang itu untuk beli. Berarti kewajiban kami itu kan hanya beli. Tapi ketika karyawan itu yang kerja di toko, ada orang datang. Oh, mana yang punya toko ini? Kenapa? Saya dulu itu kan beli barang ini, tapi barangnya rusak. Barangnya itu kan ada aibnya. Yang jual siapa? Yang jual itu yang punya toko, bukan karyawan. Nah. Berarti yang punya toko itu kan boleh dia itu atau karyawan itu datang ke pengadilan. Oh ya, saya mengaku itu bahwasanya yang punya toko itu kan dia. Kamu nggak boleh. Kenapa? Oh, tapi saya karyawan dia. Karyawan. Namanya kamu punya wakalah untuk jual beli. Kamu tidak boleh mengaku sesuatu kecuali dengan izin dia. Akhirnya kenapa? Terjadi masalah. Saya mengaku benar. Itu saya jual barang itu, ternyata itu ada aibnya. Maka saya bilang sama orang itu. Saya mewakili kamu itu kan untuk mengaku di depan hakim. Bahwasanya benar saya mengaku bahwasanya saya yang jual barang itu. Boleh. Tapi kalau tidak diizinkan, hukumnya tidak sah.
Ya. Hah? Mengaku. Nah, itu katanya wala yuqirru ala muwakkilihi illa biiznihi, kecuali kalau diizinkan. Tapi itu kaul yang dhaif dalam madhab Syafi'i. Yang sahih bahwasanya tidak bisa mewakili orang dengan pengakuan. Saya mewakili kamu mengaku di depan hakim bahwasanya saya melakukan ini. Tidak bisa. Nah. Bukan, ini masalah itu kan kamu namanya akad wakalah, bukan jual beli. Saya bisa mewakili kamu itu untuk apa? Untuk jual beli, untuk jual mobil, untuk beli mobil. Silakan. Untuk apa namanya, sewakan, untuk semua hal yang kamu bisa lakukan, yang kamu sendiri boleh melakukan sendiri, jual beli, sewakan, apa namanya, menikahkan itu salah satu keluarga saya jadi walinya, itu boleh. Kalau ini, kalau saya sendiri boleh saya datang mengaku di depan hakim bahwasanya saya apa? Saya jual mobil ini. Contohnya, Ustaz Herman datang. Saya mobil ini yang di tangannya Syekh itu mobil saya. Berarti saya mengaku atau menolak? Bukan saksi. Sebentar. Kan Ustaz Herman kan datang. Bilang apa? Mobil atau HP ini yang di tangannya Syekh itu HP saya. Berarti kewajiban saya itu kan salah satunya. Saya mengaku benar. Berarti kalau saya mengaku benar ini harus saya kembalikan. Tapi kalau saya mengingkari, bukan, itu bohong, nggak benar. Berarti saya tidak wajib mengembalikan. Kecuali Ustaz Herman itu kan punya bukti, saksi. Sekarang mengaku atau tidak, kewajiban siapa? Kewajiban saya. Yang dituduh itu. Boleh saya mewakili Ustaz Windra itu, Ustaz pergi ke pengadilan, mengaku di depan hakim bahwasanya HP ini kan tidak bisa. Katanya wala yuqirrul wakilu ala muwakkilihi illa biiznihi, kecuali dengan izinnya, kecuali kalau saya izinkan. Tapi ini kan apa? Qaul dhaif. Tapi qaul yang sahih itu tidak bisa. Kenapa? Karena mengaku atau menolak itu namanya itu kan yang diterima itu kan dalam hati orang, yang diketahui itu kan dalam hati orang. Berarti kita nggak bisa tahu itu kan dia. Kenapa? Karena kalau diminta dia sumpah, nggak boleh dia sumpah. Kenapa? Karena dia tidak takut dia di situ kan berdosa atau tidak. Iya, sebenarnya. Maka tidak diterima. Kalau mau mengaku harus saya datang sendiri. Tidak bisa. Pengakuan itu tidak bisa diwakili untuk orang lain. Lihat, katanya wal asahhu anna at-tawkila fil iqrari la yasihhu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Wajib. Ya. Wajib menerangkan aib. Berarti kalau wakil itu tahu barang itu kan ada aibnya, dia tidak boleh nutup, harus jelaskan. Walaupun orangnya itu wakil, jangan dibilang itu ada aibnya, itu tidak boleh. Ya, fulus itu zaman dahulu itu kan ada namanya fulus, tapi sekarang sudah nggak ada. Bukan, kalau seperti uang apa? Uang logam itu yang koin itu namanya uang. Kenapa? Karena kalau dikumpulkan itu kan masih diterima uangnya.
Zaman dahulu itu kan namanya fulus. Fulus itu uang yang terbuat dari kuningan. Tidak ada harganya sama sekali. Itu zaman dahulu. Kenapa? Karena uang di zaman dahulu kan emas sama perak. Tapi kalau sekarang uang itu apa? Kertas. Ya itu sudah. Ya. Mewakil kenapa? Tanah. Oh, saya kira itu anak jual anak. Bukan jual anak. Jual. Saya minta 200 juta. Pokoknya 200 juta. Terus kalau mau bos jual, terserah. Ya. Dan ternyata ketika dia dengan kepandaian jualnya bisa menjual 400 juta. Ya. Kemudian, nah saya sebagai orang yang mewakilkan melihat itu tahu enak. 200 dia dapat 200 kalau cuma modal bicara. Ya. Akhirnya secara mendadak saya memutuskan karena sini kan tadi kan sulit. Sementara dia untuk operasional itu kesana kemari, kemudian keluar biaya, ya mungkin sampai mungkin 50 juta dari Depok, mungkin ya tanah dan 200 juta mungkin dia sampai uang 5 juta. Terus tiba-tiba yang kita langsung kan ya. Ini ada dua. Yang pertama, selisih harga itu. Selisih harga antara yang ditetapkan lebih itu untuk siapa. Nah, yang kedua, ketika dibatalkan akad wakalahnya. Yang pertama, kalau saya serahkan tanah ini, saya mewakilkan kamu untuk jual tanahnya. Saya tidak menentukan harga. Berarti Ustadz Windra atau Ustadz Herman itu kan boleh jual dengan apa? Dengan harga biasa. Tanah ini di tempat ini harganya itu berapa? Katanya itu kan 200. Saya jual. Oh, saya mau 300. Karena kamu tidak menentukan. Saya jual dengan harga umumnya. Berarti jual itu ketika kamu jual itu hukumnya sah. Yang kedua, kalau saya menentukan harga, jual tanah ini dengan 200 juta, tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang. Lebih boleh. Berarti kurang dari 200 juta nggak boleh. Lebih dari 200 juta boleh. Berarti yang lebih untuk siapa? Tetap masih punya orang yang memiliki tanah. Kenapa? Karena saya memberikan batas minimal. Batas minimal. Kecuali kalau saya bilang, ini saya minta 200 juta. Kalau lebih untuk kamu. Sekarang kalau jual lebih itu namanya lebih dari itu kan hadiah buat kamu. Silakan. Itu. Berarti ketika orang itu kan jual, walaupun ketika saya bilang itu kan minimal itu kan 200. Berarti bukan artinya itu minimal sama maksimalnya 200. Berarti kalau lebih itu buat kamu itu. Nah, tetap kalau kamu jual dengan lebih, yang lebih itu kan jadi miliknya orang yang punya tanah. Atau punya barang. Kecuali kalau saya jelaskan, ini saya minta berapa? 200. Lebih dari itu terserah buat kamu. Nanti tergantung gimana kamu cerdas, gimana jual. Jadi ketika dijual, yang jadi milik saya itu kan berapa? 200. Lebih dari itu, dia. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ketika saya membatalkan wakalah. Ya, membatalkan wakalah. Yang pertama,
Kalau wakalah itu dengan upah, berarti kita sepakat, kamu kerja sama saya itu berhari. Berhari berapa? 50.000 atau berhari 100.000. Ya udah, kamu sudah kerja sama saya itu kan berapa? Itu dibayar. Berhari berapa? Kamu kerja karena saya batalkan, walaupun akadnya itu kamu kerja sama saya itu kan selama setahun. Tapi hanya kerja 20 hari, berhenti. Saya nggak suka. Saya berhentikan. Berarti bayar. Sepakatannya itu berapa? Berhari 100.000. Bayar. Oh, saya kerja capek ini. Kita kesepakatan gitu kan berhari. Nah, berhari. Berarti harus saya bayar. Berhari itu berapa? 100.000, ya 100.000. Atau berbulan. Nah, berbulan berapa? 3 juta. Berbulan ini ada libur-libur itu yang keluar, ya berarti dihitung hari kerja berapa, terus 3 juta itu dibagi untuk hari kerja. Iya. Kenapa? Karena kita sepakat itu berbulan berapa? 3 juta. Nah, berarti biasa Ahad itu libur. Berarti ketika kita artinya 1 bulan, bukan artinya 1 bulan full, itu setiap hari. Nah, berarti hanya apa? Yang keluar hari-hari yang biasa itu kan keluar. Ya. Gitulah. Ya. Tapi kalau tidak ada, hanya saya serahkan tanah, maka dia, karena saya bilang ini minimal kamu jual itu kan 200. Kita nggak sepakat. Itu sewaan dia itu dapat dia itu berapa? Ya. Maka dia kerja. Dia kemana itu cari, bikin iklan, terus ini. Ah. Karena saya tahu dia jual 400, saya membatalkan akad, membatalkan wakalahnya. Ah. Sekarang berarti dia apa rugi? Enggak rugi. Nah, dari waktu akad wakalah sampai sekarang, apa yang kamu kerjakan? Oh, saya sewa ini, saya bikin ini. Itu dihitung semuanya, saya ganti. Jadi, apa yang dia lakukan? Berarti pekerjaan dia. Apa yang dia kerjakan itu dari hari waktu saya memberikan dia wakalah sampai sekarang. Dia kan sewa mobil. Kenapa? Karena itu. Karena mau jual tanah. Dia bikin ini, bikin itu. Kan harus itu. Dia kerja setiap hari. Maka harus saya ganti dia. Ya ganti semua. Kenapa? Ya, karena kamu yang membatalkan wakalahnya. Kamu yang membatalkan wakalah. Nah, maka harus diganti semuanya. Oh, tapi dia merasa itu, karena saya sudah cari orang yang itu sudah mau membayar. Ya, tidak masalah. Yang penting dia mengganti apa yang kamu rugi itu kan. Hari kerjanya, terus yang kamu mengeluarkan itu semuanya harus saya ganti. Kemudian kalau saya membatalkan wakalah, ternyata Ustadz Herman itu sudah jual tanahnya. Berarti batal itu sudah nggak sah. Kenapa? Ya, kan mana yang terjadi sebelumnya? Ya, mana yang terjadi lebih awal? Akad jual beli, sudah akad jual beli sudah sah. Ketika saya membatalkan, apa yang kamu batalkan? Sudah selesai. Tapi kalau saya ketika dia jual, ternyata saya sudah batalkan sebelumnya. Saya membatalkan sebelumnya. Terus ada saksinya, ada bukti ya bahwa saya membatalkan hari Jumat. Saat itu kan jual hari Sabtu. Berarti ketika dia jual, akad wakalahnya sudah batal. Berarti akad itu yang kamu lakukan hukumnya apa? Batal, tidak sah. Kemudian saya ganti ruginya. Dia itu rugi apa? Dia ini tukang kerja ini kan saya ganti. Walaupun tidak disyaratkan, jangan salah. Iya. Allahu a'lam. Ya. Kalau namanya hadiah, boleh kita terima dari mana itu kan boleh. Namanya hadiah. Iya. Tapi
masalahnya harta yang kita terima itu ada pengaruhnya. Nah, kita mau apa? Ada orang, contohnya itu ada orang non-muslim itu mau memberikan pondok hadiah, ada uang, boleh kita terima. Tapi jangan dipakai untuk pondok. Bikin jalan, benerin apa, yang manfaat pondoknya dari luar. Bukan artinya boleh. Oh, boleh kita kasih makan untuk santri. Boleh. Masalah itu kan namanya hadiah. Namanya hadiah. Nah, kalau kita tidak yakin bahwa itu kan haram dari mana, itu kalau kita tahu haramnya itu uang itu kan datang dari mana, orang itu kan jual beli yang haram, minuman keras itu kita nggak boleh terima. Tapi enggak, kita nggak tahu. Atau dia punya toko biasa seperti semua orang, boleh kita terima. Di situ. Nah, tapi lebih afdal jangan dimasukkan dalam pondoknya seperti apa, makanan santri itu. Kalau memperbaiki mandi, Boleh, situ boleh. Jangan kalau itu ada orang tuh, santri tahfidz, kita dikasih itu apa namanya, makanan, oh non muslim itu suka, masalah boleh. Tapi makan yang kita makan itu kan ada pengaruhnya. Man akal al halal ta'at jawarihu sya'am aba. Barang siapa itu yang makan halal, maka anggota tubuhnya sebenarnya taat. Kamu suka enggak, tahu enggak? Wa man akala al-haram 'asat jawarihu sya'am aba. Orang yang makan haram, semua anggota tubuhnya itu kan maksiat. Tidak taat. Nah, walaupun kamu saya, kenapa? Karena tumbuh itu badan kami itu kan tumbuhnya itu semuanya itu kan dari haram. Allah SWT tidak suka. Ya. Kalau direbus mau minum airnya itu najis itu. Tapi kalau mau direbus terus dibuang, salah. Hah? Maksudnya sekarang itu kamu mau rebus telur. Telur itu kan ada najisnya. Iya, ada najisnya. Tapi sekarang kalau direbus berarti apa? Kamu minum air atau makan yang dalamnya? Ya udah, apa masalahnya? Iya. Hah? Telurnya pecah, tapi kan pecah itu nggak cair. Ketika pecah itu sudah berarti salah. Itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Kenapa? Karena ada beberapa hal itu yang dimaafkan. Seperti darah yang keluar dari daging. Kalau kita cuci terus itu, kapan ini? Nggak bisa. Itu dimaafkan. Nah, ketika kamu itu kan masak daging terus dikasih air, airnya merah. Yang merah itu dari mana? Karena dagingnya itu masih ada sisa darahnya, itu dimaafkan. Kenapa? Nggak bisa. Hah? Kayak sayang gitu atau Ya. pinggiran itu biasanya ayam kan ada kayak potongan gitu. Kalau apa itu bisa dipotong. Iya. Darah atau apa yang Kalau itu benar-benar itu kan darah harus dibuang. Iya. Kalau benar itu kan darah itu, kumpulan darah itu harus dibuang. Kan, oh itu seperti hati ayam itu beda. Karena itu kan darah yang berkumpul itu kan